potensi kemusyrikan dalam kehidupan. Minta hanya kepada Allah. Kalau ibu punya kebutuhan, sudah tinggalkan yang lain. Paranormal, itu tidak normal. Makanya para di atas normal. Ya. Awas tinggalkan. Sekarang kan pakaiannya dimirip-miripin tuh. Ya, kiai pakai jubah, dia pakai jubah. Ya, kiai pakai sorban, dia pakai sorban. Ntar besok kiai pakai helm, dia pakai helm juga tuh. Ya. Ini hati-hati. Yang seperti itu tinggalkan. Konsultasi macam-macam jauhi, dukun macam-macam segala. Sekarang nama-namanya keren-keren. Jauhkan, itu syirik. Minta, ada keperluan, ada apa-apa, langsung. Quran surah ke-17, ayat 111. Kalau mau baca dari ayat 110-nya boleh. Kalau mau langsung silahkan. Qulidullah. Tuh, yang pertama kali disebut Allah. Kalau Anda punya masalah, Anda punya persoalan, qulidullah. Minta sama Allah. Sebut. Ya Allah, minta. Awir Rahman. Atau sebut namanya ya Rahman. Atau saya berikan rahasia, Bu ya. Ada rahasia penting di ayat ini, tapi tolong ini di antara kita saja. Di sini. Di ayat ini ada rahasia besar. Saat Allah memperkenankan kita berdoa kepadanya, maka Allah menghadirkan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau ibu punya kesulitan tertentu dan bermohon kepada Allah, maka diberikan rahasia dalam Al-Quran. Sebutlah nama Allah, kemudian sandingkan dengan nama yang terkait dengan kebutuhan ibu itu. Itu caranya. Misal, ibu sedang mengalami kesulitan, ingin dibukakan jalan keluar. Sifat Allah yang membuka jalan keluar disebut Fattah namanya. Maka ibu katakan, Ya Allah, Ya Fattah. Ya Allah, Ya Fattah. Ada kesulitan dalam rizki, dan sebagainya. Maka sifat Allah yang mempercepat datangnya rizki disebut Razzaq namanya. Maka sebut namanya Ya Allah Ya Razzaq. Ya Allah Ya Razzaq. Suami dalam aktivitas seringkali ada yang mengganggu, yang iseng macam-macam. Sebut nama Allah yang melindungi dengan segala kekuatannya. Jabbar. Ya Allah Ya Jabbar. Ya Allah Ya Jabbar. Ada orang mengatakan, ini kamu terbatas nih. Kamu nggak mungkin punya keturunan. Secara medis nggak bisa. Secara klinis mustahil. Sudah nggak bisa. Dokter mengatakan mustahil nggak bisa. Sifat Allah yang memberikan karunia tanpa batas. Sebut namanya Ya Wahhab. Ya Allah Ya Wahhab. Ya Wahhab. Kata permintaan yang sangatnya disebut dengan hab. Habli. Ya Allah, engkau tidak punya batas dalam kuasa memberikan kepadaku. Kata orang itu mustahil. Tapi engkau tidak punya sifat mustahil dalam pemberian itu. Mohon anugerahkan ya Rabb. Ini pernah dicontohkan di banyak ayat dalam Al-Quran. Ibu kenal Nabi Zakaria? Masya Allah. Luar biasa hari ini. Baik, Alhamdulillah. Ya sudahlah, terserah ibu. Ya. Kekuatan ikhlas. Belum ditulis, sudah jelas. Kenal Nabi Zakaria. Ayo. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas. Nabi Zakaria itu nabi loh, Bu. Nabi bukan orang biasa. Menikah kemudian divonis istrinya, maaf, itu sudah monopol dan mandul. Secara klinis mustahil punya keturunan. Secara medis tidak bisa. Dan suaminya sudah fisiknya letih, rambutnya memutih. Apa yang dilakukan? Maka beliau memohon kepada Allah. Kemudian dalam permohonannya menyebutkan nama Allah dengan kuasa tanpa batas. Beliau salat di mihrab, kemudian berdoa dalam salatnya. Belum selesai salatnya, lihat, perhatikan doanya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah kemudian Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Min ladunka. Kalau bahasa bebasnya, ya Allah, orang-orang mengatakan saya mustahil punya keturunan. Mereka mengatakan saya tidak mungkin punya penerus dalam kehidupan. Tapi saya sadar ya Allah, hanya engkau yang pemilik sifat pemberi tanpa batas. Maka saat mereka mengatakan mustahil, tolong tunjukkan kepada mereka, hanya engkau yang tidak punya sifat mustahil dalam pemberianmu. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, saya mohon kepadamu yang maha mendengar. Kalau yang maha mendengar saja tidak mendengarkan dan mengabulkan doa hamba, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Kami mohon darimu saja ya Allah. Min ladunka, darimu bukan dari yang lain. Karena mereka mengatakan mustahil.
Itu baru selesai doanya, Bu. Baru selesai. Belum selesai salatnya. Beliau masih berdiri sedang salat. Dalam bahasa Arab, berdiri itu disebut qaimun, qaim. Sedang salat belum selesai, namanya yusalli. Alhamdulillah. Perhatikan, begitu selesai doanya, belum selesai salatnya. Baca ayat 39-nya. Fanadat malaika. Fa pakai fa. Fa itu kalau ibu belajar ilmu nahwu di cabang bahasa Arab, harfu atfi rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Jadi peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan nyaris tidak ada jeda. Tidak menunggu salatnya selesai dulu. Begitu selesai doanya, turun. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri sedang salat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Anaknya bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang bayi hidup dari rahim perempuan yang monofos dan mandul. Kata Allah tidak ada yang mustahil. Kamu minta dari saya berikan tanpa batasan. Yahya. Habli. Jika ada sesuatu minta dengan namanya. Itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Ya. Ibu sedang banyak musibah, ujian. Ya sabar, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan. Tapi saya sarankan, kalau minta spesifik Bu, cari yang sesuai, jangan semua harus disebutkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya. Nanti ibu dikasih semua. Ya sabar, ibu sedang gak punya masalah. Sabar, minta masalah. Sabar itu kan kuatkan saat saya punya masalah. Sekarang ibu belum ada masalah, minta dikuatkan. Artinya ibu mengundang masalah. Paham? Jadi cari yang sesuai dengan kebutuhan. Besok anak mau ujian, ya Alim, ya Allah, ya Alim. Segala pengetahuannya dirimu, ya Allah. Seperti engkau pernah mudahkan Ibnu Abbas dengan lisan doa Rasulmu, ya Allah. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Maka hamba mohon, ya Allah, dengan doa yang sama yang hamba panjatkan dengan Rasul, hamba pernah panjatkan. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Jadi, sudah gak usah nyari batu, nyari kuburan, nyari keris. Untuk apa? Paham ya? Allahu a'lam. Satu.